Haleluya. Hari ini kita akan bicara bagaimana kita dapat mengalami kemenangan dalam peperangan rohani yang terjadi dalam hidup kita. Entah apapun masalah dan persoalan yang mungkin sedang kita hadapi hari-hari ini, apapun juga, itu semua sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus untuk kita. Dan firman Allah berkata, di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Akan tetapi bagaimana kemenangan itu dapat termanifestasi dalam hidup kita? Itu pertanyaannya. Bagaimana kita dapat menang dalam peperangan rohani yang terjadi di dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena penekanan firman Tuhan hari ini adalah mengenai bagaimana menang dalam peperangan rohani yang kita hadapi, maka dengan cepat saya akan bicara dulu mengenai doa perjanjian baru. Sebab kemenangan dalam peperangan rohani yang kita hadapi ini, itu berhubungan erat sekali dengan doa perjanjian baru yang diberikan Tuhan setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Haleluya. Efesus pasal 6 ayat 17-18. Kalau Anda ingat, Efesus pasal 6 ini berbicara mengenai perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan yang kita butuhkan untuk menang dalam peperangan rohani. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 17-18 dikatakan, "Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus." Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat-ayat ini berbicara mengenai perlengkapan senjata Allah. Senjata yang disediakan Tuhan bagi kita untuk menang dalam peperangan rohani. Kalau Anda memperhatikan, semua senjata yang ada di sana, ada 6 dan ditambah 1 yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Itu semua yang 6 pertama adalah senjata yang bersifat bertahan. Ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, perisai iman, kasut rela memberitakan damai sejahtera. Semua adalah senjata yang dipergunakan pada tubuh yang memakainya sebagai perlindungan untuk bertahan. Satu-satunya yang bersifat menyerang adalah pedang. Pedang roh, yaitu firman Allah. Dikatakan bahwa berdoalah setiap waktu di dalam roh, setelah dikatakan terimalah pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh. Firman Tuhan berkata bahwa pedang roh, yaitu firman Allah, itu berhubungan erat dengan berdoa setiap waktu di dalam roh. 1 Korintus 14 ayat 14 mengatakan, "Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa." Jadi berdoa dalam bahasa roh tidak sama dengan berdoa dengan akal budi. It clearly say here, Anda bisa melihat dengan jelas di sini dikatakan bahwa rohku berdoa saat aku berdoa dengan bahasa roh. Saat aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi tidak sama. Jadi berdoa dengan akal budi tidak sama dengan berdoa dengan roh. Sebab dengan jelas dikatakan, pada waktu aku berdoa dalam bahasa roh, dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Jadi berdoa dalam roh itu bukan dengan akal budi, tapi dengan bahasa roh. Tidak sama dengan berdoa lebih sungguh-sungguh. Selama masih mempergunakan akal budi, doa dengan bahasa sehari-hari. Kalau kita orang Indonesia, kita bahasa Indonesia. Mereka yang berbahasa Inggris dengan bahasa Inggris, bahasa yang sehari-hari dipergunakan. Selama dengan bahasa sehari-hari, itu belum berdoa dengan roh menurut firman Tuhan. Sebab Paulus berkata, "Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh," spesifik sekali, "maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa." Jadi, selama masih dengan akal budi, dengan bahasa sehari-hari, ya entah istilahnya dengan dipimpin roh atau apapun, selama dengan bahasa sehari-hari, kita belum berdoa dengan roh, berdoa dalam roh. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selanjutnya di pasal yang sama di ayat 15, Paulus menjelaskan, "Jadi apa yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku," dengan bahasa roh tadi, "tetapi aku juga akan berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku." Jadi, perjanjian baru dengan sangat jelas menunjukkan bahwa berdoa dalam roh adalah berdoa dengan bahasa roh yang berbeda dengan doa akal budi. Dan doa dalam bahasa roh tidak pernah ada dalam perjanjian lama. Doa dengan bahasa roh tidak
pernah ada dalam perjanjian lama. Doa ini baru ada setelah Yesus mati di kayu salib, bangkit, dan naik ke sorga. Dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 3 dan 4, dan tampaklah kepada mereka, ini pada hari Pentakosta, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sekali lagi, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu, diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Roh Kudus memberikan kepada mereka di hari Pentakosta itu bahasa-bahasa lain dari Roh Kudus untuk mereka mengatakannya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh atau tidak bisa lagi berdoa dengan akal budi. Akan tetapi perjanjian baru jelas mengatakan bahwa yang kita lakukan setiap waktu adalah berdoa di dalam roh, yaitu dengan bahasa roh. Tadi dikatakan, kalau Anda masih ingat, kita buka dengan Efesus 6, dikatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ini ada dalam koridor, ya, perlengkapan senjata Allah. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang akan terjadi ketika kita berdoa dalam bahasa roh? Ya, ini akan membawa kemenangan dalam peperangan rohani kita. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Kita akan lihat apa yang firman Tuhan singkapkan. Mari kita kembali ke Efesus pasal 6, ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan dalam versi bahasa Inggris yang diterjemahkan literal, ya, oleh Young Literal Translation. Dikatakan demikian, "And the helmet of salvation receive, and the sword of the Spirit, which is the saying of God, through all prayer and supplication, praying at all times in the Spirit." Jadi, ketopong keselamatan terima dan pedang roh yang adalah, yang adalah the saying of God, yang adalah perkataan Tuhan. Di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani adalah rema, yang adalah rema Tuhan, ya, perkataan rema, lebih spesifik rema Tuhan, through, melalui. Jadi terimalah pedang roh yang adalah rema Tuhan melalui all prayer and supplication, segala doa dan permohonan, praying at all times in the Spirit. Melalui segala doa dan permohonan, berdoa setiap waktu di dalam roh. Jadi dikatakan melalui berdoa setiap waktu di dalam roh, kita menerima perkataan rema Tuhan yang adalah pedang roh. Pedang roh kita terima, rema Tuhan kita terima ketika kita berdoa di dalam bahasa roh. Sekali lagi, ini adalah satu-satunya perlengkapan senjata yang sifatnya adalah ofensif atau menyerang. Dan kita menerima senjata menyerang ini lewat berdoa di dalam bahasa roh. Mari kita lihat nubuatan Yesaya mengenai akhir zaman ini di dalam Yesaya 59 ayat 21. Ya, apa hubungannya pedang roh ini, berdoa dengan bahasa roh ini dengan kemenangan dalam peperangan rohani? Yesaya pasal 59 ayat 21 sampai 60 ayat 3, ya. Ingat bahwa teks asli Alkitab itu tidak ada penomoran pasal dan ayat. Ini nyambung sebenarnya, ya. Hanya di Alkitab modern itu diberi penomoran pasal dan ayat supaya kita lebih mudah menemukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di ayat-ayat ini dikatakan, ini nyambung, ya. Ingat, dari 59 ayat 21 ke 60 ayat 3 ini sebenarnya bersambung. Dikatakan demikian, "Adapun aku, huruf besar, kata Tuhan, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu, tidak akan meninggalkan mulutmu, dan mulut keturunanmu, dan mulut keturunan mereka, dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan." Kemudian setelah dikatakan rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu. Jadi ada dua hal, ya, yang ditaruh Tuhan tidak akan meninggalkan mulutmu, ya, yang dikatakan tidak boleh dibiarkan meninggalkan mulut, itu adalah yang pertama adalah rohku yang menghinggapi engkau, dan yang kedua adalah firmanku yang kutaruh dalam mulutmu. Kalau Anda mengingat tadi, dikatakan bahwa ketika kita berdoa di dalam bahasa roh,
maka kita menerima rema firman Tuhan. Ya. Nah, dikatakan di sini, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu. Ya, jadi waktu kita berdoa dalam bahasa roh, kita menerima rema Tuhan, ini jangan meninggalkan mulut kita, baik doa dalam bahasa roh maupun firman Tuhan, tidak meninggalkan mulut mereka. Apa yang akan terjadi? Ayat 1 pasal 60 mengatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dalam bahasa Inggrisnya itu bukan terang Tuhan, tapi the Lord will rise over you. Tuhan sendiri akan bangkit atas Anda, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. And His glory will be seen upon you. Dan kemuliaannya akan terlihat atasmu. Dalam bahasa Inggris dikatakan demikian. Akibatnya bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi firman Tuhan ini mengatakan bahwa rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu itu tidak meninggalkan mulutmu. Ingat tadi dikatakan apa? Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Maka engkau akan menerima rema, itu firman Tuhan. Ya. Nah, apa yang akan terjadi? Dikatakan di Efesus 6 tadi, pedang roh, rema Tuhan itu, Anda terima di sini dikatakan terang Tuhan datang kepadamu sehingga engkau bangkit dan menjadi terang. Apa artinya ini? Ayat 2 menjelaskan bahwa di saat kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, terang Tuhan terbit atasmu. Bahasa Inggris tadi saya katakan, Tuhan sendiri bangkit atasmu dan kemuliaannya menjadi terlihat atasmu. Ini yang terjadi ketika kita berdoa di dalam bahasa roh, maka terang Tuhan, pedang roh itu datang atasmu, yang terjadilah Tuhan bangkit atas Anda, dan kemuliaannya menjadi terlihat atas Anda. Hasilnya, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu, dan raja-raja kepada terang yang terbit atasmu. Kalau kita ingat, Mazmur 119 ayat 130 berkata bahwa the entrance of thy word giveth light. Masuknya firman Tuhan itu memberi terang. Jadi ketika firman Tuhan, rema Tuhan itu kita terima waktu kita berdoa dalam bahasa roh, maka terang Tuhan terbit atas kita. Ya, terang Tuhan terbit atas kita, itu kemudian akan termanifestasi menjadi demonstrasi kemuliaan Tuhan terlihat dalam hidup kita, mukjizat, tanda-tanda ajaib, dan seterusnya. Atau kita bisa katakan, caranya kita dapat bangkit dan bersinar di akhir zaman ini adalah pastikan bahwa roh Tuhan yang Tuhan sudah taruhkan atas kita dan firman-Nya yang Dia letakkan di mulut kita tidak meninggalkan mulut kita. Ingat tadi Efesus 6 berkata, berdoalah setiap waktu di dalam roh, maka Anda akan bangkit dan bersinar. Haleluya. Nah, hari-hari ini, di saat pandemi ini, banyak hal berubah dalam hidup kita, dan ini memang tidak mengenakan bagi daging kita. Akan tetapi, bagi roh kita tahu bahwa ini adalah momen di mana kita dapat berjalan dengan iman bahkan lebih lagi dari hari-hari sebelum masa pandemi ini. Ini waktunya untuk kita bangkit dan menunjukkan kemuliaan Tuhan, menang dalam berbagai peperangan rohani yang terjadi. Situasi boleh berubah, tetapi firman Tuhan tidak bisa berubah. Bahwa Yesus berkata, aku datang untuk memberi kamu hidup dalam segala kemuliaan, itu tidak bisa berubah. Dan kemenangan itu sudah disediakan Tuhan buat kita. Kamu lebih daripada pemenang, orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, ini waktunya untuk kita bangkit dan kemuliaan Tuhan termanifestasi, terlihat dalam hidup kita di tengah kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Justru sekarang waktunya. Bukan kekelaman menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, jadi saya juga ikut kelam dan ikut gelap. Tidak. Ini waktunya, terang Tuhan terbit atasmu. Dan Tuhan tidak secara tidak jelas mengatakan itu. Dia jelas mengatakan, inilah perjanjianku dengan kamu, rohku yang menghinggapi kamu, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak meninggalkan mulutmu. Ya, dikatakan kemudian keturunanmu dan keturunan mereka, tapi dimulai dari mulutmu, tidak meninggalkan mulutmu. Maka apa yang akan terjadi tadi? Terang Tuhan akan terbit atasmu, Tuhan bangkit atasmu, dan kemuliaannya akan terlihat atas Anda. Tapi Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya teringat bertahun-tahun yang lalu ketika istri saya keguguran di kala kehamilan pertama. Dia menangis dan menangis, dan
ini memang sesuatu yang sangat menyakitkan. Dan saya ingat bahwa selama itu dia hanya berbaring di tempat tidur, menangis sambil berdoa dalam bahasa roh. Kenapa? Sebab nggak tahu lagi bagaimana harus berdoa, apa yang harus diucapkan di tengah situasi yang sangat menyakitkan waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, entah berapa lama, mungkin sekitar setengah hari, dari pagi sampai sore, tapi tiba-tiba saat sedang berbaring di tempat tidur dan menangis sambil berdoa dalam bahasa roh itu, tiba-tiba istri saya duduk dan perkataan rema Tuhan tiba-tiba meloncat dari mulutnya dan dia berkata sebuah deklarasi rema dari Tuhan dia ucapkan yang kemudian dia sendiri heran kok bisa mengucapkan itu dan kok berani ya mengucapkan kalimat seperti itu. Ya, dia berkata, "Dengar iblis, apa yang kamu lakukan untuk menghentikan saya melayani Tuhan tidak bisa berhasil. Saya akan tetap melayani Tuhan. Saya tidak kecewa dengan Tuhan. Dan kamu lihat," dia bilang, "kamu lihat, tahun depan saya sudah punya anak 2." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini baru keguguran. Dan secara medis sebelum bisa hamil lagi, itu harus tunggu 3 bulan. Berarti harus tepat sekali setelah 3 bulan, langsung hamil. Harus tepat, begitu 3 bulan lewat langsung hamil, dan hamilnya juga harus kembar. Karena tahun depan sudah punya 2 anak, bagaimana mungkin? Ya, bagaimana bisa memastikan itu semua terjadi? Tepat 3 bulan, hamilnya juga harus kembar, bagaimana bisa? Tapi firman Tuhan tadi berkata apa? Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, tidak meninggalkan mulutmu, maka perkataan rema dari Tuhan, pedang roh itu, diberikan Tuhan apa yang terjadi? Tuhan bangkit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata. Tuhan yang berperang. Tuhan yang memastikan itu semua terjadi. Kemuliaan Tuhan yang bekerja. Itu yang firman Tuhan tadi katakan. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita, rema itu diucapkan istri saya tanggal 29 Juli. Dan tepat 29 Juli tahun berikutnya, anak kembar kami lahir. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau mengatakan ini dengan sangat jelas bahwa ketika kita berjalan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, kita akan melihat hal yang ajaib terjadi karena itu yang Tuhan katakan. Tuhan berkata, terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bahasa Inggrisnya, Tuhan akan bangkit atasmu, dan kemuliaannya akan terlihat atasmu. Jadi, itu yang pasti terjadi. Ketika kita memegang perjanjian Tuhan tadi, dikatakan apa? Berdoalah senantiasa dalam roh. Rohku yang menghinggapi kamu. Dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu, tidak meninggalkan mulutmu. Sekali lagi, tidak meninggalkan mulutmu. Berdoalah senantiasa di dalam roh. Mungkin ada yang berkata, wah ini seperti hukum yang harus dilakukan, harus. Ini seperti hukum Taurat. Saya mau jelaskan ini. Ini sangat penting. Berdoa itu bukan hukum Taurat. Berdoa adalah kasih karunia. Kenapa? Karena berdoa itu meletakkan kepercayaanmu kepada Tuhan untuk engkau mempercayakan untuk Tuhan bertindak buat Anda. Berdoa itu tidak mempercayakan kepada kekuatan sendiri, tidak menaruhkan keyakinan pada kekuatan sendiri, tetapi menaruhkan keyakinan pada Tuhan sehingga Anda minta tolong kepada Dia untuk Dia bertindak atau berperang buat Anda. Jadi, ini bukan usaha kita, tapi justru adalah menyerahkan, kalimat firman Tuhan bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Ini adalah menyerahkan apa yang Anda sedang hadapi kepada Tuhan, untuk Tuhan berperang bagi Anda. Apapun masalahmu, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, keuangan, apapun juga. Daripada Anda berusaha dengan kekuatanmu mengatasi hal itu dengan kepandaian, dengan latar belakang pendidikan, dengan bicaramu atau apapun juga, Anda menyerahkan itu kepada Tuhan untuk bertindak buat Anda. Nah, kita perlu menyadari bahwa seringkali yang menjadi penghambat untuk jawaban itu sampai kepada kita adalah kita sebenarnya belum beristirahat, atau hati kita ini belum rest. Kita belum masuk ke posisi iman hati kita. Iblis berhasil menjaga kita,
yang menyebabkan kita terus ada dalam posisi hati khawatir, ya, atau kekalutan pikiran dan hati, sehingga hati kita ini nggak bisa percaya dan bersandar kepada Tuhan, tapi terus bergumul. Jadi hati ini nggak bisa rest, percaya, bersandar pada Tuhan dalam tinggal tenang dan tetap percaya, dalam tinggal diam dan percaya terletak kekuatanmu. Nggak bisa, kalut terus, bergumul terus, ya. Nah, ini yang terjadi, sehingga seringkali kita belum melihat jawaban itu terjadi karena hati kita, iblis itu berhasil membuat hati kita terus ada di posisi kalut, bergumul, ya. Pergumulan kita nggak dengan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mau memberikan segala-galanya, bahkan dalam Kristus sudah memberikan segalanya buat kita. Dia yang tidak menyayangkan anaknya, tapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Roma pasal 8. Jadi pergumulan kita tidak dengan Tuhan, tapi dengan kuasa-kuasa kegelapan yang mau terus mempertahankan kita di posisi khawatir, di posisi cemas, di posisi tidak bisa istirahat di hati kita, tidak bisa rest, tidak bisa bersandar, tidak bisa percaya kepada Tuhan. Itu yang kita hadapi. Dan doa itu adalah, saya pakai kata obat, ya, yang membawa kita dari posisi yang tidak bisa istirahat itu masuk ke dalam istirahat. Ya, itu sebabnya doa itu adalah adanya di dimensi kasih karunia, adanya di wilayah kasih karunia. Sebab doa itu memindahkan kepercayaan kepada diri sendiri untuk berjuang mendapatkan apa yang kita perlukan, memindahkan itu kepada Tuhan, mempercayakan kepada Dia untuk bertindak. Doa adalah kita istirahat, minta Tuhan berperang buat kita. Itu adalah kasih karunia. Dan Tuhan itu senang membela dan berperang bagi anak-anaknya. Keluaran 14 ayat 14 itu berkata, kamu akan diam saja. Bahasa Inggrisnya, you shall hold your peace. You shall hold your peace, artinya kamu pegang teguh damai sejahteramu. Kamu jangan kalut. Kamu pegang teguh damai sejahteramu. And the Lord shall fight for you. Dan Tuhan akan berperang bagi kamu. Peperangan rohani kita adalah peperangan iman. Jaga imanmu, jaga damai sejahteramu, pertahankan, pegang teguh damai sejahteramu, sebab Tuhan akan berperang bagi kamu. Itu yang penting. Jadi doa ini ada di dimensi kasih karunia. Doa bukan suatu usaha. Doa adalah kita istirahat, memindahkan kepercayaan kita tidak pada diri sendiri lagi, tapi pada Tuhan, menyerahkan untuk Tuhan berperang buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya di dalam hukum Taurat Anda tidak temukan satu pun perintah yang memerintahkan Anda untuk berdoa. Kamu harus berdoa, nggak ada. Tidak ada perintah dalam hukum Taurat untuk kita berdoa. Semua yang ada dalam hukum Taurat itu bicara mengenai performa manusia. Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini. Jangan mencuri, jangan membunuh. Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini. Ini bicara performa kita. Tidak ada satupun yang berkata, percayalah pada Tuhan dan berdoalah kepadanya. Nggak ada. Anda lihat, 10 hukum Taurat itu tidak ada satupun yang memerintahkan Anda untuk percaya kepada Tuhan dan berdoalah kepada Dia. Percayalah kepada Dia, serahkanlah kekhawatiranmu, biarkan Dia berperang. Nggak ada. Ya, itu hanya ada di bawah kasih karunia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jadi ketika Anda berdoa dalam bahasa roh, Anda itu masuk ke dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Semakin Anda berdoa, semakin Anda menempatkan diri di bawah kasih karunia. Semakin Anda menaruhkan kepercayaanmu pada Tuhan. Saat Anda mulai berdoa dalam bahasa roh untuk suatu persoalan, misalnya keuangan atau keluarga, Anda berkata, Tuhan, rohmu tahu bagaimana mendoakan masalah yang aku hadapi ini. Aku tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa untuk hal ini. Roma 8 ayat 26-27 ya. Jadi tolonglah saya berdoa, Roh Kudus. Anda kemudian mulai mendoakan hal itu dalam bahasa roh. Ya, dengan kata-kata yang Kisah Rasul 2 tadi katakan diberikan oleh roh itu untuk mereka mengatakannya. Ketika Anda mulai mendoakan itu dalam bahasa roh, ada waktunya Anda mungkin melihat, mengalami peperangan rohani, ya, perlawanan dari iblis yang mau merebut damai sejahteramu dan menghentikan Anda dari berdoa dalam bahasa roh. Jangan berhenti. Anda tahu mengapa iblis mau Anda berhenti berdoa dalam bahasa roh? Ya, karena kalau Anda berdoa dalam bahasa roh, sesuatu yang ajaib terjadi di alam roh. Ya, Yesaya pasal 41 ayat 15-16 mengatakan begini. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya,
Dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Dikatakan gigi dua jajal, aku akan membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Ingat Yesus pernah bicara soal gunung. Bicara kepada gunung, beranjak tercampak ke dalam laut. Ya, gunung ini bicara apapun masalah persoalan besar yang Anda hadapi. Ya, Yesus bilang beranjak tercampak ke dalam laut. Di sini ini bicara gunungnya. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Bagaimana? Aku akan membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi dua jajar. Nah, ini gigi dua jajar, bahasa Ibraninya itu aslinya adalah dua mulut. Anda ingat tadi, waktu Anda berdoa dalam bahasa roh, itu adalah apa yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi, perkataan Roh Kudus diberikan kepada mereka untuk mereka mengatakannya. Jadi ada dua mulut yang bicara pada waktu Anda berdoa dalam bahasa roh. Roh Kudus memberikan kata-katanya kepada Anda, dan mulutmu mengatakannya. Dua mulut. Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Mengirik gunung-gunung. Mengirik itu proses di zaman Alkitab dulu ya. Itu orang mengirik itu artinya dia memisahkan gandum ya dari kulit pembungkusnya. Itu gandum itu ditumpuk ya di tengah tempat pengirikan menjadi seperti gunung begitu, kemudian ada alat pengirik yang berputar di sekelilingnya, di sedikit-sedikit itu gunung itu dikirik gitu ya, itu akan dilindas dengan alat pengirik sehingga akhirnya terbuka ya, terlepas kulit pembungkusnya dari gandumnya, dan kemudian gandum itu ya itu keluar dari pembungkusnya dan kulitnya kemudian akan ditampi ya, sehingga kulitnya itu yang lebih ringan dari si gandumnya itu akan tertiup angin ya. Nah, dikatakan kau akan mengirik gunung-gunung ya, mengirik gunung-gunung. Bagaimana dengan gigi dua jajar tadi? Ketika Anda berdoa dalam bahasa roh, kau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Ingat bahwa proses mengirik itu tidak cepat ya, dia keliling-keliling, tapi apa yang terjadi? Waktu Anda keliling itu, gunung itu tergerus. Ya, kadang kita berhadapan dengan situasi di mana kita sudah berkata-kata kepada gunung. Markus 11:23 tadi ya, Yesus berkata itu bicara kepada gunung, beranjak tercampak ke dalam laut. Jangan bimbang, tapi percaya bahwa apa yang kita katakan akan terjadi. Seringkali segera terjadi, tapi kadang kita bicara pada gunung masalah, tapi kita masih belum lihat manifestasinya. Ini senjata yang Tuhan berikan. Gigi dua jajar ini tadi. Pengirik, Tuhan membuat Anda menjadi pengirik dengan gigi dua jajar. Waktu Anda berdoa dalam bahasa roh, engkau mengirik gunung-gunung. Apa yang terjadi? Ya, itu Anda seperti menggerus gunung itu terus keliling. Waktu Anda keliling itu digerus, dan digerus. Sampai akhirnya gunung itu menjadi bukit. Ya, dikatakan engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat menjadi seperti sekam. Sekam itu kulit membungkus gandum itu tadi. Ya. Nah, jadi dari gunung Anda kirik ya, itu tergerus jadi akhirnya jadi bukit lebih kecil. Anda terus kirik ya. Nah, yang terjadi adalah di akhirnya menjadi sekam. Jadi seperti kulit pembungkus gandum yang sudah copot, yang kalau kena angin tertiup dan lenyap. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini yang terjadi waktu Anda berdoa dalam bahasa roh. Kemenangan terjadi waktu Anda berdoa di dalam bahasa roh. Anda sudah mendeklarasikan dengan iman, beranjak tercampak dalam laut. Anda belum lihat manifestasinya. Apa yang Anda lakukan? Berdoa dalam bahasa roh. Ini senjata yang Tuhan berikan. Senjata rohani yang Tuhan berikan untuk Anda mengalami kemenangan dan melihat kemuliaan Tuhan terlihat atasmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Anda berdoa dalam bahasa roh, Anda mengirik gunung-gunung, dan Anda akan melihat terobosan terjadi. Jadi, kalau Anda menghadapi perlawanan dari iblis yang mau merebut damai sejahtera dan menghentikan Anda berdoa dalam bahasa roh, Anda sudah tahu sebabnya. Kenapa? Dia tidak mau Anda terus berdoa dalam bahasa roh, karena itu akan mengirik dia. Dan segala pekerjaannya, gunung-gunung itu akan diratakan. Jadi bukit dan akhirnya lenyap. Jadi seperti sekam, ya, kulit pembungkus gandum itu lenyap ditiupkan angin. Jangan berhenti berdoa dalam bahasa roh.
Jangan berhenti. Waktu Anda melihat perlawanan, kadang waktu Anda berdoa mengenai seseorang, justru orangnya jadi lebih ofensif, jadi lebih kok kayaknya lebih menyerang Anda, lebih sentimen sama Anda dan seterusnya. Jangan berhenti. Itu usaha iblis untuk membuat Anda kehilangan damai sejahteramu, kehilangan imanmu, dan berhenti berdoa dalam bahasa roh. Karena Anda sedang mengirik gunung-gunung pekerjaan iblis itu, dan dia tahu selama Anda tidak berhenti, dia akan terus tergerus dan akhirnya habis. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ingat Efesus 18 tadi, setelah berkata berdoalah setiap waktu dalam roh, dikatakan berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Jadi berjaga-jaga, hati-hati dengan tipu muslihat iblis ini. Dan terus berdoa dengan tidak putus-putusnya. Jangan mau iblis buat Anda berhenti. Jangan mau. Terus berdoa dalam bahasa roh. Ya, sekali lagi mengenai mengirik, itu sebuah proses yang butuh waktu. Mengirik adalah proses mengupas itu tadi. Dia butuh waktu. Ya, keliling, keliling, keliling. Jangan berhenti sampai Anda lihat manifestasi. Jangan berhenti sampai Anda melihat manifestasi. Saya mau katakan satu hal. Tuhan taruhkan perkataan ini. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Anda tahu ayat ini, tapi ini rema yang Tuhan berikan untuk saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Don't give up on your dream. Jangan lepaskan impian Anda. Jangan lepaskan pengharapan Anda. Dalam Kristus pengharapan tidak mengecewakan. Anda hanya mungkin belum tahu atau belum memahami atau mungkin teralihkan ya dari bagaimana melihat manifestasi kemenangan itu bisa termanifestasi terjadi dalam hidup Anda. Tapi sekarang Anda tahu. Sekarang firman Tuhan memperlihatkan, sekarang firman Tuhan mengingatkan. Bangkit. Berdoa dalam bahasa roh. Waktu Anda terus berdoa dalam bahasa roh, maka gunung masalahmu, apapun juga yang menghadang impianmu, tergerus sampai halus jadi bukit, sampai halus jadi sekam, sampai halus dihembuskan angin lenyap, sehingga jawabanmu terjadi. Haleluya. Berdoa dalam bahasa roh itu sendiri juga adalah cara Tuhan untuk menjaga damai sejahtera kita. Untuk kita menjaga damai sejahtera itu berdoa dalam bahasa roh. Ya, tadi ingat, pegang damai sejahteramu, Tuhan akan berperang bagi kamu. Ya, bagaimana berdoa dalam bahasa roh? Kenapa? Waktu Anda berdoa dalam bahasa roh, Anda itu istirahat. Ya, Anda sedang beristirahat waktu Anda berdoa dalam bahasa roh. Walau mula-mula Anda mungkin nggak merasa apa-apa, tapi setelah beberapa saat Anda akan temukan, waktu Anda terus berdoa dalam bahasa roh, hatimu akan mulai masuk ke dalam istirahat. Jiwamu akan mengalami ketenangan yang supranatural. Ya, dan Anda akan mendapati begini, kenapa saya begitu tenang menghadapi hal ini? Kenapa di hati saya ada kekuatan, ada satu kekuatan yang saya tahu nggak berasal dari diri saya sendiri, kekuatan yang membuat saya yakin bahwa Tuhan pasti bertindak buat saya. Nah, itu akan terjadi. Terobosan ini akan terjadi di hati Anda waktu Anda terus berdoa dalam bahasa roh. Ya, ini adalah istirahat. Itu sebabnya Yesaya 28 ayat 11-12 ini bicara mengenai bahasa roh itu bilang begini, sungguh oleh orang yang berlogat ganjil, oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini, dia yang telah berfirman kepada mereka. Apa yang Tuhan bilang soal ini? Berbicara dengan bahasa asing. Inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan. Jadi waktu Anda berdoa dalam bahasa roh, Anda masuk ke tempat istirahat rohani. Kekuatan manusia berhenti berusaha waktu Anda berdoa dalam bahasa roh. Bahkan, untuk Anda menyusun kata-kata doa dalam bahasa sehari-hari, Anda tidak lagi menyusun kata-kata. Anda berhenti dari tekanan untuk menyusun kata-kata yang tepat. Bagaimana supaya doa saya tepat, dijawab, bisa mendapat jawaban dari Tuhan. Semua tekanan itu lepas waktu Anda berdoa dalam bahasa roh. Tidak ada tekanan lagi untuk berusaha menghasilkan kalimat doa yang tepat, kalimat doa yang penuh iman. Lepas semua. Anda istirahat. Anda masuk ke posisi bersandar pada Tuhan. Posisi iman. Anda menaruhkan percayamu pada roh Tuhan untuk mendoakan Anda. Karena ini kata-kata yang diberikan roh itu untuk mereka mengatakannya kan. Anda bersandar pada roh kudus untuk berdoa. Anda mengucapkan apa yang diberikan roh kudus. Maka hatimu akan mulai mendapat perhentian. Dalam bahasa Inggris rest atau istirahat. Anda beristirahat dari tekanan untuk berdoa dengan akal budi. Anda beristirahat dari segala usaha untuk mendapatkan jawabanmu. Roh Anda bersandar pada roh kudus untuk memberikan kata-kata doa. Roh memberikan kata-katanya, Anda mengucapkannya. Jadi dua mulut itu tadi. Ya, dan hati kita masuk dalam istirahat rohani yang namanya iman. Waktu Anda rest, the moment, waktu itu,
mukjizatmu terjadi, kesembuhanmu terjadi, terobosanmu terjadi. Nah, karena ini proses mengiring itu tadi, ya, kadang-kadang orang itu nggak menyadari bahwa itu sebenarnya terjadi karena beberapa waktu yang lalu Anda sudah mulai berdoa dalam bahasa roh. Mungkin tubuhmu sakit atau bagaimana, terus beberapa waktu Anda berdoa dalam bahasa roh, Anda mulai mengalami perbaikan kondisi tubuh, Anda mulai mengalami rasanya lebih kuat, lebih segar. Beberapa hari berlalu, Anda mulai, kok rasanya sekarang sudah lebih enak, gejalamu mulai lenyap, menghilang, gejala-gejala penyakitmu. Nah, seringkali orang nggak menyadari sehingga dia mungkin berpikir, oh, ini tadi malam saya makan multivitamin baru, nih, tadi malam saya minum suatu ramuan baru yang dikasih sama siapa-siapa. Padahal sebenarnya itu dimulai beberapa waktu sebelumnya, waktu dia mulai berdoa di dalam bahasa roh. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, waktu hatimu istirahat iman, Tuhan berperang bagi Anda. The Lord shall arise upon you, and His glory shall be seen upon you. Tuhan akan bangkit atasmu, dan kemuliaannya akan menjadi nyata atasmu. Haleluya. Jadi, saya tutup. Ayunkan pedang roh. Terus berdoa dalam bahasa roh. Iblis tidak punya penangkal terhadap pedang roh. Engkau akan menjadi papan pengirik yang tajam dengan gigi dua jajar, dengan dua mulut, ya, yang menggerus iblis dan segala pekerjaannya dalam hidupmu, menghancurkan gunung-gunung, menjadikannya bukit-bukit, dan bahkan menjadikannya sekam yang ditiupkan angin lenyap. Sehingga kemenangan demi kemenangan terjadi dalam setiap peperangan rohani dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum saya tutup dengan doa berkat, Anda yang mungkin sakit, Anda yang mungkin mengalami masalah atau persoalan, saya mau berdoa buat Anda. Taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kalau itu terjangkau, kalau tidak, angkat saja kedua tanganmu kepada Tuhan. Anda yang menghadapi masalah persoalan, Anda buka tanganmu kepada Tuhan di posisi menerima. Dalam nama Yesus, aku hancurkan segala pekerjaan roh sakit penyakit atas tubuh setiap orang di bawah pemberitaan firman iman ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setiap gejala dilenyapkan. Dan dalam nama Yesus, pemulihan kesehatan sempurna terjadi atas tiap-tiap orang. Dalam nama Yesus. Demikian juga segala masalah persoalan. Setiap gunung diratakan dalam nama Yesus. Setiap pekerjaan, kuasa kegelapan, dihancurkan dalam nama Yesus. Allahku menyediakan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa berkat. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna. Sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu semua kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah, memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun. Kau jadi kepala bukan ekor. Dan apa yang sudah tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan padamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun. Dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan yang sempurna berlaku atasmu. Tidak ada yang jahat mendekat padamu. Tidak ada tulah, termasuk pandemi sekarang ini, mendekat kepada kemah kediamanmu. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.